Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsi Adriana, NIM C1C020048. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika penelitian guna memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Yang pertama yaitu pengertian etika penelitian. Etika penelitian adalah pertimbangan rasional mengenai kewajiban-kewajiban moral seorang peneliti atas apa yang dikerjakannya dalam penelitian, publikasi, dan pengabdiannya kepada masyarakat. Selain penguasaan metodologi yang memungkinkannya untuk mendapatkan pengetahuan tentang bidang yang menjadi perhatiannya, seorang peneliti perlu memberikan perhatian pada prinsip-prinsip etika penelitian. Selanjutnya, adapun konflik kepentingan dalam penelitian dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu kepentingan dalam pengembangan sains. Kepentingan pengembangan sains tidak jarang diartikan sebagai sebuah pembenaran bahwa sains dapat dikembangkan kemana saja demi sains itu sendiri. Hal ini mengundang perdebatan luas tentang apakah sains bersifat netral atau bebas nilai atau sains pada dasarnya memiliki nilai inheren yang dapat membawa peradaban manusia ke arah yang lebih baik atau buruk. Pandangan bahwa sains adalah bebas nilai dapat membawa penelitian ke teknologi yang bersifat menghancurkan atau merusak peradaban manusia. Yang kedua yaitu kepentingan pribadi peneliti. Kepentingan pribadi peneliti terkait dengan jenjang karir dan kompensasi finansial yang diterima. Seringkali peneliti menghadapi tekanan karena berbagai tuntutan dari pemberi kerja maupun masyarakat sekitar untuk mempublikasikan karyanya, mengembangkan sains, meraih pengakuan dari keluarga, teman, dan komunitas yang lebih luas, mempertahankan posisi dalam pekerjaan, dan seterusnya. Untuk meraih semuanya itu, peneliti menghadapi godaan untuk mengambil jalan pintas, yaitu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang instan. Benteng etika seorang peneliti yang paling utama adalah dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu konflik-konflik kepentingan dalam penelitian ini. Yang terakhir yaitu hak-hak dari partisipasi yang diteliti. Pelaku atau partisipasi dari objek yang diteliti juga mempunyai hak asasi yang harus dihargai atau dilindungi. Mereka adalah orang-orang yang secara sadar atau tidak sadar terlibat sebagai objek penelitian untuk memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti terkait aktivitas yang mereka alami. Data tersebut dapat berupa pengalaman pribadi, pandangan atau pemikiran, atau apa saja yang mereka ketahui atau miliki dalam kehidupan mereka. Hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau dirampas demi nama sains atau kemajuan zaman. Selanjutnya yaitu kepentingan masyarakat. Masyarakat berkepentingan dalam manfaat potensial dari sebuah penelitian bagi kehidupan yang lebih baik. Diseminasi hasil penelitian bagi kepentingan publik dan pertanggungjawaban dana. Manfaat potensial dari penelitian bagi kehidupan telah dibahas dalam bagian kepentingan pengembangan sains di atas, yaitu menyangkut kontroversi antara pandangan kemajuan sains demi sains itu sendiri melawan kemajuan sains yang diabadikan bagi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, terdapat diseminasi hasil penelitian dan pertanggungjawaban dana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang diseminasi penelitian. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur walaupun tetap proporsional dan tidak menyesatkan pandangan publik tentang sebuah isu yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara signifikan. Sebagai misalnya, informasi yang dipublikasikan sebagai hasil penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang digunakan menjadi dasar untuk membuat kebijakan publik. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi secara proporsional namun jujur agar diskusi-diskusi publik yang muncul dan masukan yang diberikan kepada pembuat kebijakan benar-benar optimal. Pada gilirannya, putusan yang diambil oleh pembuat kebijakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban dana.
Masyarakat atau pihak sponsor baik melalui lembaga pemerintahan, organisasi profit maupun organisasi non-profit menyediakan sumber dana yang digunakan untuk terlaksananya sebuah penelitian. Karenanya, masyarakat atau pihak sponsor berhak meminta pertanggungjawaban dana berupa akuntabilitas administratif atau penggunaan dana dan akuntabilitas kualitas atau integritas peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Dari penelitian tersebut, akuntabilitas administratif memerlukan tertib administrasi dalam bentuk laporan penggunaan dana. Ini diperlukan untuk melindungi dana tersebut dari penyalahgunaan pemakaian untuk hal-hal lain di luar tujuan penelitian itu sendiri. Kesesuaian dengan tujuan penelitian dapat dilihat pada proposal yang diajukan sebelumnya oleh peneliti dan disetujui oleh penyandang dana. Selanjutnya yaitu etika dan hukum formal. Batasan etika tidak selalu sama dengan hukum formal. Belum tentu yang tidak melanggar hukum formal atau legal pasti etis. Sanksi yang timbul atas tindakan yang tidak etis dapat bervariasi mulai dari sanksi formal yang diterapkan oleh institusi yang bersangkutan, misalnya sanksi oleh universitas berupa skorsing atau pengguguran nilai dikeluarkan dari universitas dan sebagainya, sampai dengan sanksi moral oleh masyarakat yang dampaknya akan dirasakan oleh peneliti yang bersangkutan justru dalam jangka panjang, misalnya kehilangan kepercayaan, dikucilkan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu konklusi. Aspek etika juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan peneliti. Seorang peneliti harus dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pengembangan sains, sponsor penelitian, pelaku dari objek yang diteliti, serta masyarakat luas. Kegagalan dalam dalam menjaga keseimbangan tersebut atau dalam memaksimalkan manfaat dari sebuah penelitian dalam sebuah trade-off antar kepentingan yang berbeda akan merugikan peneliti ini sendiri baik dalam jangka pendek maupun panjang. Sensitivitas perlu untuk dimiliki seorang peneliti agar penelitian yang dilakukan tidak membawa akibat yang merugikan dirinya sendiri dan masyarakat yang lebih luas. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.